Survei ground checking diakhiri. Kemensos resmi umumkan penggunaan data DTSCN. Kementerian Sosial mengumumkan Bansos PKH dan BPNT tahap 2 cair bulan Mei 2025. Nah, kapan tanggal-tanggal pencairannya? Simak informasinya agar tidak ketinggalan mengenai tanggal penting proses penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua. Saya akan segera kembali setelah tayangan intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat jumpa kembali. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan terberkati. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah memastikan pencairan bantuan sosial Bansos, program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap kedua terus berproses. Menteri Sosial memberikan sinyal penyaluran bantuan PKH dan BPNT akan dilakukan secara serentak pada bulan Mei 2025. Dan penyaluran bantuan kali ini akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSCN sebagai acuan utama. Penggunaan DTSCN dimaksudkan untuk menyatukan basis data seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Nah, tepatnya kemarin tanggal 20 April survei ground checking dimaksimalkan dan diakhiri pukul 24, dan hari ini di tanggal 21 April data prelis ditarik. Untuk kemudian data tersebut akan diproses selanjutnya. Nah, dengan berakhirnya survei ground checking, data hasil survei disatukan oleh Kementerian Sosial dan diolah sedemikian rupa, kemudian menyerahkannya kembali kepada Badan Pusat Statistik BPS untuk dilakukan pengukuran dan perankingan. BPS akan memastikan validitas data sebelum digunakan secara resmi oleh seluruh instansi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi pemerintah sesuai dengan sasaran masing-masing program. Nah, mungkin teman-teman menyaksikan di berbagai wilayah pendamping sosial PKH yang melakukan ground check atau pengecekan lapangan terhadap warga yang ada dalam data prelis untuk dilakukan survei. Nah, pendamping dikerahkan turun lapangan untuk memastikan akurasi dan validitas data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial subsidi tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran Bansos pada triwulan kedua 2025 akan berbasis pada sistem desil dalam DTSCN. Penerima akan dikategorikan berdasarkan kondisi sosial ekonominya, khususnya mereka yang berada di desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat paling rentan. Kita akan pastikan siapa yang layak. Ada yang sebelumnya menerima, tapi sekarang tidak, dan sebaliknya. Itu bagian dari perbaikan data yang sedang berjalan, ungkap Gus Ipul. Menteri Sosial mengungkapkan susunan jadwal proses penyaluran penggunaan DTSCN mulai dari persiapan proses pra-penyaluran. Yang pertama ini adalah tahap pra-penyaluran yang berlangsung di bulan Februari, Maret, April. Pada tahapan pra-penyaluran ini meliputi dari pengesahan DTSCN pada Februari lalu dan penyesuaian regulasi. Kemudian pelaksanaan uji petik, verifikasi, dan validasi. Selanjutnya, Kemensos melakukan penetapan calon KPM dan penetapan lembaga penyalur pada bulan April. Selanjutnya pada bulan Mei, Kemensos menjadwalkan penyaluran serentak dan pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran, dan membuat desk pengaduan baik online dan offline. Mei kita akan kick off penyaluran serentak, pendampingan penyaluran, monitoring penyaluran, dan juga kita akan membuat desk pengaduan baik online dan offline. Juni itu tindak lanjut aduan, evaluasi data feedback, dan sinkronisasi DTSCN ulang, rekonsiliasi penyaluran, dan pengembalian sisa ke kas negara. Berdasarkan informasi terbaru, bantuan PKH dan BPNT akan disalurkan per triwulan, sehingga jika hal ini terwujud,
maka pencairan BPNT tahap 2 dipastikan adalah Rp600.000. Sedangkan untuk bantuan PKH akan mengalami penyesuaian sesuai dengan jumlah kategori dengan nominal bayar sebagaimana data hasil final closing tahap 2 nantinya yang akan dapat dipantau pada aplikasi Sixenji dengan penyaluran per 3 bulan. Nah, lantas kapan tanggal penyaluran bantuan PKH dan BPNT? Nah, tentunya informasi ini penting untuk teman-teman ketahui karena proses penyaluran agar tidak selalu mengecek kartu KKS-nya. Karena dengan mengetahui informasi melalui saluran resmi tentunya akan membantu teman-teman semua tentang jadwal penyaluran di daerah masing-masing. Nah, tanggal-tanggal penting proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT yaitu mulai hari ini data hasil survei ground checking direkapitulasi oleh Kementerian Sosial, kemudian diserahkan ke BPS untuk proses selanjutnya. Kemudian BPS akan mengolah data, melakukan penilaian dan juga perankingan. Hal ini menurut prediksi kami akan berlangsung hingga akhir bulan April. Kemudian setelah perankingan, maka akan digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga sebagai dasar untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Nah, kemungkinannya pada awal bulan Mei, Kementerian Sosial akan memproses penyaluran bantuan. Mulai dari validasi rekening keluarga penerima manfaat, baik untuk KPM yang telah memiliki rekening aktif dan yang belum memiliki rekening melalui proses pembuatan rekening. Nah, proses ini tentunya tidak singkat ya teman-teman, bisa jadi membutuhkan beberapa minggu. Nah, kemudian selanjutnya kemungkinan proses yang mengarah pada penerbitan SPM dan SP2D di sekitaran minggu ketiga dan pada minggu keempat atau akhir bulan Mei 2025. Prediksi tercepatnya mulai disalurkan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua 2025 melalui Bank Himbara maupun menggunakan jasa PT Pos. Sebagaimana hal ini diaminkan oleh Menteri Sosial. Kira-kira ya kalau enggak Mei ya paling lambat Juni. Tapi kemungkinannya Mei, tutur Gus Ipul, Menteri Sosial. Yo, Pak. Nah, teman-teman, pemerintah akan menggunakan data baru dan nama-nama penerima dipastikan memang sangat membutuhkan bantuan sosial dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada masing-masing jenis bantuan sosial yang disalurkan. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, setiap bantuan sosial memiliki syarat dan kriteria masing-masing yang ditetapkan. Misalnya bantuan PKH dipersyaratkan adalah keluarga yang terdata 1 hingga 10% terendah atau disebut desil 1 di tingkat kesejahteraannya. Maka akan diberikan bantuan PKH mau bantuan BPNT, bantuan KIP, dan kartu KIS. Kemudian selanjutnya yang menduduki peringkat 11-20% terendah atau disebut desil 2 tidak diberikan bantuan PKH tapi akan diberikan bantuan program sembako, bantuan KIP, dan bantuan BPJS KIS gratis. Kemudian pada kelompok 21% hingga 30% terendah atau disebut dengan desil 3 akan diberikan bantuan program sembako dan kartu BPJS KIS gratis dari pemerintah. Dan kelompok yang berada pada rankingan 31 hingga 40% atau disebut dengan desil 4 akan mendapatkan bantuan kartu KIS BPJS saja dari pemerintah. Nah, sekarang ini Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan finalisasi data berdasarkan perankingan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk menentukan siapa saja yang layak mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan PKH, program sembako BPNT, bantuan KIP, bantuan kartu KIS, bantuan beras 10 kg. Oke teman-teman, itulah informasi terkait dengan jadwal penyaluran bantuan sosial tahap kedua. Semoga saja informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.